Tuhan, bingung aku rasanya melihat perubahan pada tubuhku yang mulai tidak lagi seperti anak-anak. Merasakan perubahan pada emosiku, kadang moodnya baik, tapi tiba-tiba bisa berubah moodnya buruk. Apakah wajar perasaan ini, Tuhan? Inikah tanda-tanda aku beranjak remaja? Tuhan Yesus, pimpin aku untuk memahami aku dan perubahan pada diriku di ibadah pagi ini. Amin. Hai semuanya, selamat pagi pagi semuanya dan selamat hari Minggu. Minggu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik semua ya. Keadaannya sehat semua ya. Ada yang spesial nih di kebaktian kita kali ini, karena ini adalah kebaktian online pertama kita bersama Quarantines. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, namun kita harus tetap bersukacita dan bersyukur. Nah, teman-teman, bila ada komentar, bisa chat di kolom di bawah ini ya. Nah, Pascal, gimana nih menurut Pascal kebaktian online pertama kita? Wah, bahagia sih Kak. Tapi sayangnya kita nggak bisa bertemu. Tapi aku yakin kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan bersama-sama. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita buka ibadah dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami semua di ibadah online ini. Mohon Tuhan berkati untuk setiap yang bertugas supaya bisa bertugas dengan baik dan juga supaya ibadahnya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam keadaan seperti ini, pasti kita merasa bosan karena belajar di rumah, tidak bisa keluar rumah, dan tidak bisa bertemu teman-teman. Namun, kita juga harus melihat sisi positifnya, yaitu Tuhan mau kita selalu bersukacita dan bersyukur melewati masa-masa ini. Nah, untuk menghayati itu, mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia.
Dalam keadaan seperti ini, pasti kita juga merasakan bosan dan perasaan kesal. Nah, kalau aku lagi ada masalah, aku cerita ke temanku, mama, papa, dan Tuhan. Karena aku tahu Tuhan selalu ada buat aku. Nah, untuk mengingat kebaikan Tuhan, mari kita menyanyikan lagu ini. Teman-teman, kita sudah memasuki pengakuan dosa. Pasti selama seminggu ini teman-teman melakukan perbuatan yang menyakitkan Tuhan, orang tua, adik, maupun kakak. Nah, maka dari itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik pada umat-umat-Mu, tapi kami masih sering menyakiti hati Engkau. Bimbinglah kami, agar kami bisa melakukan yang terbaik bagi nama-Mu saja. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo teman-teman, nama saya Samuel Bagus Insam, saya dari Kualitas Kelas. Hari ini saya ingin bercerita bagaimana Tuhan telah menolong saya agar saya berani mencoba hal yang baru. Saya dulu orang yang pemalu. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya agar saya menjadi anak yang berani untuk mencoba hal yang baru. Saya selalu berdoa meminta kepada Tuhan agar saya menjadi anak yang pemberani. Pada saat saya TK, saya mengikuti lomba fashion show. Saya awalnya sangat takut, tapi saya berdoa dalam hati bahwa Tuhan akan menolong saya dan memberikan kepercayaan agar saya berani mengikuti lomba fashion show. Dan puji Tuhan, saya bisa menyelesaikannya dengan baik. Sejak itu, saya mulai berani dan percaya diri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di tempat les musik, di sekolah minggu, dan tampil di depan umum. Demikian teman-teman, kesaksian yang dapat saya ceritakan. Saya ingin membacakan suatu ayat dari Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.
Di antara kita pasti ada yang sedang bingung dengan perubahan fisiknya. Sama sih dengan aku juga. Mungkin karena perubahan ini yang membuat emosi kita menjadi berubah-ubah. Gak tahu ya apa karena di masa pandemi ini jadinya di rumah terus. Rasanya kok berat ya. Tapi lagu ini bilang Yesus adalah pribadi yang sangat mengenal hati kita. Dan Dia mau kita untuk melewati rasa yang gak enak itu di pelukannya. Dan menuntun kita ke arah yang lebih baik. Mari kita siapkan hati dan menyanyikan lagu ini lagi. Teman-teman Karantin Kelas, juga teman-teman remaja lainnya, ini adalah ibadah pertama di dalam ibadah kelas khusus yang membahas isu khas remaja dalam sudut pandang firman Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan kisah si kembar Esau dan Yakub dalam topik Aku dan Perubahan Diriku. Kamu yang merasa bingung dengan perubahan dirimu secara fisik dan emosi, yuk siapkan Alkitab dan buku catatan kita. Kita buka Alkitab dari Kejadian 25 ayat 24 sampai dengan 34. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ini dengan disampaikan oleh Ibu Virginia Gunawan atau biasa dipanggil dengan Kak Virgi dan dengan host Kak Natalia. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung kirim pertanyaannya melalui link ini. Kami akan menjawabnya untuk kamu. Tenang, semua pertanyaan pasti kami jaga kerahasiaannya. Tuhan memberkati. Halo teman-teman, sekarang kita akan memulai kembali acara kelas khusus online. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, Aku dan Perubahan Diriku. Nah, teman-teman pasti sangat mengalami perubahan di dalam diri. Sekarang perkenalkan, nama saya Natalia yang akan memandu acara hari ini bersama dengan Kak Virgi. Ya, halo Kak Virgi, gimana kabarnya? Baik, Natalia. Syukurlah, Kak Virgi bisa menyapa teman-teman kita yang mungkin lagi nonton di rumah bersama dengan orang tuanya. Halo, selamat pagi adik-adik semua dan juga Bapak Ibu yang menyempatkan diri untuk menemani. Senang sekali kita bertemu pagi ini dan akan membahas satu topik yang menarik karena
Adik-adik sini mulai masuk ke momen yang berbeda, dari SD mulai masuk ke SMP dengan perubahan-perubahan dalam penampilan, dan ada hal-hal lain yang nanti kita akan bahas. Oke, enjoy. Yap, oke, kita akan memulai. Teman-teman mungkin bisa ambil catatan untuk mencatat gitu ya teman-teman. Untuk memulai, kita minta Kak Firji untuk boleh membuka dan berdoa ya untuk kita semua. Oke, yuk semua kita sama-sama berdoa membuka ibadah pagi ini. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini punya kesempatan lagi untuk datang kepada Engkau. Dan sebentar kami akan sama-sama merenungkan perubahan-perubahan apa yang terjadi di dalam hidup kami, khususnya adik-adik yang sedang menonton ini Tuhan. Tolong kami supaya dari awal hingga akhir kami bisa fokus menikmati dan juga mengevaluasi masing-masing diri kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke ya, teman-teman, kita akan mendengarkan dulu untuk firman Tuhan hari ini dari Kejadian 25 ayat 24 sampai 34. Nah, kita akan dengarnya dengan unik juga ya. Kita akan dengar audionya bersama-sama. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kak Firji, ini salah satu topik atau cerita Alkitab yang menjadi favoritku juga ya, yaitu tentang Esau dan Yakub. Nah, menarik. Mungkin Kak Firji bisa jelasin dan cerita ke kita juga tentang apa sih perubahan yang dialami oleh Esau maupun Yakub? Boleh. Ya, adik-adik, menarik di cerita Alkitab yang kita dengerin ini sesuatu yang Tuhan beritahu ke kita. Ini mereka tuh bukan cuma sekedar saudara kandung, tapi mereka kembar loh. Ya, seringkali dalam pikiran kita kebanyakan kalau bilang kembar, wah udah pasti mirip lah gitu kan. Kita malah cari mirip-miripnya susah cari bedanya. Nah, tetapi untuk kasus Esau dan Yakub, Alkitab mencatat mereka tuh beda. Ya, beda dalam arti waktu pertumbuhannya secara fisik aja udah berbeda. Si Esau itu digambarkan sebagai seorang kakak yang sangat kayak cowok banget gitu ya, banyak bulunya di seluruh tubuhnya gitu. Lalu juga kulitnya kemerah-merahan, dia suka berburu. Pokoknya segala kegiatan yang kayaknya maskulin sekali gitu kan. Oleh sebab itu dia malahan sangat disayangi sama Ishak, ayahnya.
Nah sebaliknya yang namanya Yakub itu malahan gak berbulu ya, mungkin kulitnya halus gitu ya, dan juga tampilannya yang halus itu juga sama dengan yang dicatat bahwa dia lebih suka deket sama ibunya Ribka ya. Artinya mungkin dia kalau berburu dia nggak suka, tapi dia lebih suka hal-hal pekerjaan rumah. Terbukti tadi kita sama-sama baca dia rupanya jago loh jadi chef gitu ya. Jadi dia bisa bikin sup kacang merah yang bisa bikin Esau yang waktu itu lelah banget pengen banget makan itu sup gitu kan. Artinya ada dua dunia yang berbeda yang meskipun mereka ada di dalam rumah yang sama, mereka bertumbuh dengan keunikannya masing-masing. Ya, Esau yang maskulin, Yakub yang lebih cenderung lembut kelihatannya, tetapi nanti kita akan melihat ternyata ada banyak hal. Yakub itu suka manipulatif, ya, suka mencari kesempatan dalam kesempitan, ya. Dan kedua bersaudara ini tanpa sadar membangun satu sikap yang berbeda juga. Tadi kita perhatikan bahwa Esau itu orangnya gak sabaran, ya, pengen apa-apa cepet-cepet. Tapi kalau Yakub untuk mendapatkan sesuatu dia bisa planning panjang gitu ya, dia mikirin gimana caranya dan dia bisa tahu kelemahan dari orang lain dan dia gunain, ya. Nah ini yang mungkin yang kita sama-sama tadi denger ya, perubahannya jadi berbeda. Jadi sama seperti adik-adik semua waktu remaja mulai ngeliat kok dia jadi makin tinggi ya, aku masih sama-sama aja nih gitu ya. Ada juga yang mungkin merasa lah kok temen yang dulu bareng-bareng sekolah mungkin dari TK gitu ya, kok tiba-tiba sekarang jadi beda ya, tampilannya lebih centil mungkin gitu kan ya. Wah, apa yang terjadi nih sama aku dan dia gitu. Oke, jadi ada perubahan secara fisik maupun secara watak atau karakter gitu ya. Nah, menurut Kak Virgi nih, dari perubahan-perubahan yang tadi, ada gak sih potensi masalah gitu? Ya, tentu ada ya. Kalau kita punya banyak perbedaan, lalu juga apalagi emosinya beda, karakternya beda, kemungkinan konflik jadi muncul ya. Kalau balik ke dalam cerita tadi, kita perhatikan bahwa pelan-pelan ternyata si Yakub itu punya perasaan iri gitu ya sama si Esau. Dia pengen punya apa yang bukan jadi miliknya dia, yaitu hak sulungan ya. Tapi dia nggak ngomong langsung gitu kan, dia pelan-pelan membangun satu cara, mikirin gimana nih gitu kan supaya saya bisa dapat apa yang saya mau gitu kan. Nah teman-teman sama seperti kita juga, ketika kita merasa diri kita beda ya, ada yang memunculkan saya jadi kepingin banget punya yang orang lain, atau bisa jadi kita menjadi pribadi-pribadi yang merasa nggak pede gitu kan, merasa diri saya, aduh siapa sih saya, kok saya tidak secantik dia, atau saya tidak seganteng orang itu, atau kenapa sih kulit saya kayaknya nggak ada hitam-hitamnya. Saya ada loh ya, kalau kita pikir remaja itu selalu pengen jadi putih, ada juga yang merasa nggak suka dengan kulit putih, dia pengen lebih hitam gitu kan. Bisa kebalik-balik gitu ya teman-teman ya. Jadi potensi-potensi konflik antara orang lain dan potensi konflik dalam diri itu jadi muncul ya. Kita mulai meragukan dengan diri kita, kita bingung, kita juga takut nanti kalau kita tidak secakep atau sehebat dari yang kita harapkan gimana gitu. Iya, berarti bisa ya ada potensi bermasalah kalau memang terjadi perubahan tapi tidak disadari, mungkin tadi ya bisa jadi minder atau nggak pede gitu ya. Nah teman-teman, ada temanku juga yang mau nanya satu pertanyaan yang kurang lebih mirip ya dengan penjelasan Kak Firly tadi. Mari kita lihat video ini. Halo, aku Hana, usiaku 15 tahun. Aku mau tanya deh, sekarang aku merasa emosiku naik turun. Bingung juga, karena dulu sepertinya nggak terlalu sensitif. Tapi, semenjak masuk ke remaja, aku mulai suka baper atau cuek sama sekali. Gimana ya caranya supaya bisa kendaliin? Apa ada yang salah dengan diriku? Oke, Kak Virgi, tadi teman kita Hana namanya ya. Hana udah kasih pertanyaan tentang gejolak emosi yang dia rasakan. Mungkin Kak Virgi juga bisa jelaskan tentang perubahan ini. Iya. Perubahan yang dialami sama Hana ini wajar
Ya, jadi bukan cuma Hana, adik-adik semua di sini juga pasti ngalamin gitu kan. Jadi pribadi yang kok dalam sehari ini bisa berbagai macam emosi yang dirasakan. Pagi-pagi bisa bete, terus tiba-tiba karena mendengar kabar yang menyenangkan, wah bisa happy banget. Tapi dalam waktu beberapa detik bisa tiba-tiba moodnya jadi jelek lagi gitu ya. Kadang-kadang bahkan kalian sendiri jadi bingung sendiri dengan diri kalian, kok kenapa ya saya jadi begini, padahal dulu gak seperti itu. It's okay kalau kalian merasakan seperti itu, karena ini momennya dimana di dalam pertumbuhan ada hormon yang mulai berkembang yang memunculkan berbagai emosi di dalam diri kalian, dan karena kalian masih dalam proses perubahan, terkadang belum mampu nih kendaliin ya, sehingga mungkin orang tua kalian juga udah mulai ngomel nih, kenapa ya anak saya dulu manis-manis sekarang manyun seharian katanya gitu ya, jadi bingung pulang sekolah udah enggak, dia lagi pandemi gitu ya, selesai dari sekolah online tiba-tiba ngurung diri di kamar, nggak mau keluar-keluar, diajak makan susah gitu ya, mukanya juga bete ya, actually memang jadi bete juga karena teman-teman jadi sangat jarang bisa ketemu ya sama teman-teman yang lainnya, jarang bisa main dan sebagainya, dan itu sesuatu hal yang memang harus dihadapi. Pelan-pelan ketika kalian mulai sadar, jangan diingkari ya adik-adik ya, diterima, tetapi itu kalian mulai belajar, mulai berani untuk sharing perasaan kalian. Mungkin ketika kalian sharing sama orang tua kalian bisa bantu gimana ya supaya saya lebih bisa kontrol ya. Belajar untuk berdialog juga sama Tuhan. Tuhan, aku lagi ngerasa gini nih, Tuhan tolong dong supaya saya bisa bangkit lagi, saya bisa mengerjakan hal-hal lain gitu ya, atau kita bisa kerjain hobi kita dan sebagainya. Dengan begitu emosi yang terlalu bergejolak itu bisa lebih terkendali. Olahraga juga bagus loh untuk bisa bantu kita lebih stabil di dalam kehidupan ya. Oke, nah berarti tadi kalau teman kita Hana mengalami hal itu wajar ya. Nah, kalau Kak Virgi sendiri mungkin bisa jelaskan kepada kita ya, maksudnya apa sih perbedaan di laki-laki dengan perempuan gitu. Oke. Ya, tadi kan cuma Alkitab gak terlalu detail ya. Sebenarnya perubahan itu banyak ya. Mungkin kalau yang di sini yang sudah mulai, atau yang perempuan lah ya khususnya, merasa kok dadaku udah gak rata ya, kayaknya ada yang nonjol terus mulai gak enak gitu. Dan mungkin mamanya udah bilang sama dia, kamu nanti mama ajak ya kita pakai mini set gitu ya. Kita mulai harus membiasakan diri dengan sesuatu yang harus kita pakai ya. Kalau yang laki-laki mungkin mulai bingung dengan suaranya, kenapa suara saya jadi begini, suaranya jadi berat gitu kan. Terus juga mulai berasa muncul otot gitu kan ya. Nah, itu juga satu perubahan. Meskipun kalau buat anak laki-laki sih happy-happy aja ya, semakin cepet berotot gitu kan, kayaknya bangga gitu, saya udah lebih cepet nih bertumbuhnya gitu ya. Nah, tapi kalau yang perempuan nih kadang-kadang jadi susah ya. Kenapa? Kalau kecepetan teman-temannya belum, ada aja tuh nanti yang ngomongin, ih tuh kayaknya dia centil tuh makanya dia lebih gede cepetan gitu ya. Tapi kalau kita lambat kita juga jadi stres gitu ya, ngeliatin teman-teman udah berubah, kok saya nggak berubah-ubah ya. Belajar menunggu, belajar dengan sabar, menikmati proses perubahan-perubahan dan beradaptasi. Terus yang lainnya ya, ada dari angket yang disebar, ada yang memang sudah mengaku saya udah dapat mens. Dan sebagian daripada yang laki-laki juga mengakui, oh saya udah mulai mimpi basah. Itu sesuatu yang bisa jadi menyenangkan, bisa jadi juga enggak. Ya, saya ingat dulu kalau kakak sendiri, waktu itu kejadiannya bahkan lebih awal ya, kelas 5 tuh udah dapet gitu ya. Itu langsung jadi stres, jadi mikir, lah, ini kenapa gitu ya, nggak siap gitu. Nah teman-teman, tapi kalau saat ini teman-teman sudah mulai mengalami ya sudah, itu bagian satu proses alami anugerah dari Tuhan juga. Karena lewat itu nanti itu menunjukkan bahwa kalian sudah mulai masuk ke tahap dewasa. Kalau yang belum, ya udah nunggu dulu lah, sabar gitu ya. Mempersiapkan diri baik-baik, kalau momennya ada nanti ya nggak apa-apa gitu. Mungkin kalian bisa nanya dengan orang tua kalian,
ini mesti gimana nih ya, kalau udah mens mesti pakai pembalut tuh gimana, belinya gimana. Kalau yang mimpi basah mungkin bisa nanya sama papahnya gitu ya, saya harus gimana nih kalau udah kayak gini, apa harus ganti celana dalam atau gimana gitu ya. Dilakukan sesuai dengan proses kesehatan. Nanti abis acara ini kawan-kawan bisa lah nanya sama papa mama kalian gitu ya. Lalu alat kelamin itu juga makin mateng ya. Kalau perempuan alat kelaminnya itu kita sebut vagina ya. Kalau yang laki-laki disebutnya penis. Ini kalian perlu tahu supaya kalian juga menghargai, ini anugerah dari Tuhan juga. Ya, sesuatu yang dulu kalian nggak terlalu ngeh, sekarang oke, saya harus menjaga alat kelamin yang Tuhan anugerahkan dengan cara yang sehat, cara yang benar. Ya, dan ada satu lagi, kalian mulai punya perasaan yang berbeda dengan lawan jenis. Kalau dulu main sama-sama mungkin jambak-jambakan lah gitu ya, kejar-kejaran, sekarang hal itu tuh mulai tersingkir. Ada perasaan malu-malu kucing gitu ya. Ada saya pengen kenal tapi juga saya malu gitu, tapi saya pengen, saya senang kalau diperhatiin, kalau bisa ngobrol lebih lama gitu, saya pengen gitu ya. Nah ini kalau istilahnya nih teman-teman sudah mulai memunculkan di dalam diri kalian tuh cinta yang namanya eros ya, ada nafsu di dalamnya. Nah ini ada berita baiknya tetapi juga harus waspada. Ya. Oke, ini pas banget nih. Ada pertanyaan dari temanku juga, namanya Marco. Pertanyaannya ya seperti penjelasan barusan ya, dia mulai naksir. Oke, teman-teman kita lihat ya video yang satu ini. Halo, nama saya Marco, umur saya 14 tahun. Saya mau tanya Kak, kalau misalnya kita suka sama lawan jenis atau kita sampai ada kepikiran buat pacaran, itu normal nggak sih Kak? Gimana Kak Virgi untuk menjawab pertanyaan Marco ini? Teman-teman juga pasti penasaran ya. Iya betul sekali ya. Marco selamat ya, apa yang kamu alami itu juga akan dialami oleh sebagian besar dari adik-adik semua. Perasaan naksir ya, suka tapi kan malu gitu ya gitu, gimana caranya ya, dan saya juga nggak ngerti gimana cara deketinnya, kan cowok sama cewek beda gitu kan. Tapi sampai kepikir juga, Marco sampai sempat nanya ya, boleh nggak sih sampai aku pacaran gitu kan. Nah Marco, perasaan suka, naksir itu wajar ya. Di masa-masa kita mulai masuk ke remaja, kita suka dengan orang tertentu, tipe tertentu wajar. Itu satu proses yang juga diberikan oleh Tuhan, diizinkan ya. Tapi kalau kita bicara soal pacaran, nah ini berbeda ya, karena pacaran buat kakak itu adalah satu hubungan eksklusif, hubungan yang benar-benar jaga komitmen, jaga kekudusan gitu ya. Dan dalam kaitan pacaran kita tuh lagi bicara nantinya kita akan menikah. Jadi kebayang ya adik-adik ya, kalau kalian udah mikir nih, kan adik-adik di sini masih pada kelas 7, kelas 8 gitu ya, kalau pacaran dari sekarang mau menikahnya kapan gitu kan. Nah itu prosesnya panjang banget. Sedangkan sebenarnya di masa-masa kalian, itu masa kalian punya teman sebanyak-banyaknya. Cari cara untuk bisa kenal sebanyak mungkin. Lalu mungkin lewat proses pertemanan ini kalian makin kenal diri, kenal orang lain, dan mulai menemukan kira-kira nanti ya mungkin pas udah mau menjelang lulus SMA gitu atau kuliah, udah mulai mikir nih, kayaknya aku udah tahu nih, aku lebih sukanya dengan si A atau si B. Tapi kalau yang sekarang ini masih jauh banget gitu loh. Sayang banget kalau kalian akhirnya mutusin pacaran cuma sekedar penasaran, pengen coba-coba ya. Endingnya apa? Kalian hilang tuh kesempatan bisa temenan sebanyak mungkin ya. Udah gitu nanti siap-siap, karena kalau pacaran itu dengan kondisi kalian lagi up and down ya kayak gini kan, akan cepet banget nanti ngambek lah, kesel lah, saling menyakiti lah dan sebagainya, karena kalian sendiri masih labil. Itu memang diizinin sama Tuhan labil supaya nanti makin pelan-pelan kalian makin mantep gitu ya, makin mateng. Tapi nanti gitu. Oke, berarti akan lebih baik kita lebih kenal diri dan lebih banyak berteman gitu ya dengan teman-teman yang
lain. Betul sekali Kak Natalia. Oke, nah teman-teman, ini ada satu video lagi yang akan sedikit menjelaskan juga tentang pergumulan seperti teman-teman, dan kita lihat satu video ini. Ready, set, go! My name is Danielle. I'm 15 years old. I'm originally from Tallahassee, Florida. Danielle said he's too cold to play. But we moved here to Atlanta a few years ago. I've always been raised in the church. Of course, the church teaches that you should wait till you're married. But as I grew older, I had to make the decision for myself. My best friend always calls me about something. As more of my friends start to have sex, they would always come to me with their problems and ask for advice. Kim is thinking about cheating on Jason. Oh my God. What? And the more they talked to me, the more problems I saw they had. So school is enough, home is enough, church is enough. Why add sex in the picture? You overthink. Could it be that we're actually just looking for a reason to cheat on Jason? My mom started talking to me about sex when I was 6 years old. What's up with that? And I feel really fortunate to have a mother like mine because she is so open. And because a lot of parents aren't like that. And it discourages a lot of kids from talking to their parents. He said Sky. Girl, he said I know a lot of people say that when you give them information, oh, that makes them want to go out and do it. But I have to draw from my own experience. When I was growing up, my mother didn't tell me anything about sex. I was pregnant at 18, and I miscarried that child. And I had some sexual experiences when I was young that definitely made me decide, how I was going to raise my daughter. goodbye, you heathens. Bye-bye. Don't forget about it. And my thing I always say to her is, I don't want you to have to repeat what I've done. So I'm going to tell you about the pitfalls that I fell into so you don't have to fall into. Most teenagers, I know are having sex. Yes, I know quite a few teenagers who are. And one of them is sitting right across from me. Yeah. She chooses not to be abstinent. She is not. Are you ever? No. Yes, she is. Just tell them folks big. I am curious about what my first time would be like because even though you might hear horror stories or you might hear really romantic stories, it's different for every person. I can't wait, but I can't wait to experience what it's going to feel like to have sex for the first time. We gotta go. I think every young person needs to decide whether they're delaying till they finish high school, whether they're delaying till they're out of college, whether they're delaying till they're in a long-term committed relationship. And that's a very individual decision. It's also important. Ya, menarik nih videonya ya. Ada si Daniela dan dia penasaran, dia pengen pacaran juga. Ini pas banget sesuai dengan topik kita hari ini ya. Lalu dia juga ada kebingungan karena mamanya mungkin punya pengalaman yang kurang baik. Nah, kalau dari Kak Feby sendiri, gimana nih menanggapi video yang tadi? Iya, Daniela ini lebih kurang secara usia sama ya, meskipun badannya bongsor di video tersebut. Dan mungkin perlu diingat budaya itu kan budaya Amerika yang mungkin tidak separah seperti di sana gitu, dimana diceritakan di situ teman-temannya semua udah pacaran kecuali si Daniela gitu ya. Tapi teman-teman, pergumulan itu nyata ya. Mungkin banyak di antara teman-teman juga mulai bingung lihat drakor, lihat komik, kayaknya pacaran itu menyenangkan gitu ya. Penasaran, mungkin bahkan ada di antara kalian teman-temannya udah ada yang beneran udah jalan gitu ya, meskipun nggak tahu tuh pacarannya sebentar atau lama tuh ya gitu. Nah, adik-adik sama seperti Daniela, jujurlah dengan perasaan-perasaan itu, tetapi juga mulai pertimbangkan baik-baik ya. Daniela bilang ya di dalam videonya, aduh aku pengen deh, tapi kan gereja juga bilang jangan gitu ya, ini bukan saatnya. Ditambah dia juga mengingat apa yang menjadi nasihat dari mamanya yang bilang hati-hati gitu kan, kalau kamu nggak hati-hati nanti jangan sampai kejadian kayak mama gitu ya. Karena teman-teman jujur ya, ketika kita masuk ke remaja, kita lagi excited, lagi semangat menikmati segala sesuatu, tetapi terkadang karena kita belum bisa kendali diri dengan baik, kita akan mudah sekali terjebak dengan cinta yang nafsu tadi, yang sekedar nafsu, gak ada tanggung jawabnya, sekedar pokoknya yang penting aku dapat yang aku mau, gitu kan. Nah, oleh sebab itu adik-adik hindarkan hal-hal yang
nantinya akan menyakiti kalian. Bertemanlah dulu seperti dikatakan ya, atau saya tadi ngomong gitu ya di depan, itu adalah momen berharga buat kalian, punya pengalaman banyak sekali di tengah-tengah dunia, di tengah dunia remaja kamu ya, pacarannya nanti ya. Oke, kalau misalnya nih Kak, ternyata mungkin ada dari teman-teman yang udah terlanjur jatuh dalam dosa, entah mungkin salah satunya contohnya udah terlanjur nonton pornografi misalnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, itu sesuatu yang terkadang tidak bisa dihindarkan ya. Entah kalian dijebak ya, karena zaman ini benar-benar parah ya kadang-kadang. Entah kalian nggak sengaja pas lagi nonton, padahal menontonnya nonton anime gitu kan, tapi ternyata ada adegan-adegan gitu dan kayak teman-teman merasa keganggu gitu ya. Ya, yang pertama-tama paling sederhana tapi paling ampuh adalah bertobat, minta ampun sama Tuhan ya, minta Tuhan tolong supaya kamu dilepaskan dari keterusan jadi kecanduan. Yang kedua, kalau itu mulai mengganggu kamu, carilah kakak, orang tua atau siapapun yang bisa menolong kamu, yang bisa membimbing kamu supaya pelan-pelan kalian bisa balik lagi ke dalam jalan yang seharusnya kalian lalui. Oke, thank you. Berarti bertobat dan cari ya pertolongan. Nah, terakhir nih Kak, apa sih tips-tips supaya kita bisa lebih kenal dan tahu tentang perubahan diri ini? Banyak baca, banyak nanya ya, tapi nanya jangan sama sembarang orang ya. Ada 3 hal yang sebenarnya tadi udah sempat saya singgung-singgung dikit ya. Kontrol diri ya, kalau membaca apapun, mau lihat apapun, kontrol. Kita harus tahu dulu yang kita baca itu positif atau enggak gitu ya. Kalau perlu diskusi sama orang tua. Hal yang kedua, di momen itu adalah momen kalian harusnya mengeksplor diri. Ingat, mau pacaran itu kita punya modal dong ya. Modalnya apa? Saya punya sesuatu, saya tuh punya bakat, saya punya prestasi. Kalau itu nggak ada, pacaran itu malu-maluin gitu ya istilahnya. Kita mau bawa apa tentang diri kita? Belum kenal gitu ya, explore diri. Coba kembangin apa sih yang menjadi potensi kita di masa muda. Dan yang ketiga, ini penting banget, carilah sahabat, carilah komunitas yang sehat. Karena lewat komunitas sehat, someday kamu akan menemukan your princess or your prince. Tetapi karena kalian tahu ada di dalam komunitas yang benar, pasti adalah orang-orang juga yang takut akan Tuhan. Mungkin itu ya. Oke, thank you Kak Virgi ya untuk 3 poin yang sangat menarik teman-teman. Kita mau belajar untuk kendalikan diri, lalu kita juga mau bisa cari komunitas yang baik dan mengeksplor diri kita. Nah Kak Virgi, mungkin pertemuan kita sampai sini dulu. Mungkin Kak Virgi bisa tutup dalam doa untuk mendoakan kita. Oke, yuk teman-teman kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami disadarkan semuanya bahwa kami bukan lagi anak-anak, tetapi kami sudah mulai masuk ke tahap pra-remaja, bahkan sebentar lagi akan ke remaja. Terima kasih untuk momen di mana kami belajar perubahan ini sesuatu yang Tuhan anugerahkan dan kami terima dan kami belajar beradaptasi. Dan tolong kami ya Tuhan, ketika kami masuk ke tahap berikutnya, kami juga boleh belajar makin dewasa, makin bijak. Tolong supaya kami juga belajar untuk bisa memilih komunitas, kami juga tahu apa yang menjadi potensi diri kami ke depannya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Kak Virgi untuk sharing firman Tuhan hari ini. Dan teman-teman, semoga kita juga dapat sesuatu dan kita bisa praktekin dalam hidup kita. Thank you. Bye.
teman-teman QTC, di masa remaja ini kita mengalami perubahan di dalam diri kita. Suara, bentuk tubuh, dan tentunya emosi yang terkadang membuat kita merasa insecure. Mungkin kita tidak tahu maksud Tuhan apa. Yang kita tahu, rencananya pasti yang terbaik bagi kita. Aku mau kutip ayat ini teman-teman dari Kejadian 25 ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Teman-teman, mau pandai berburu, mau suka tinggal di kemah, baik Esau dan Yakub sama-sama dikasihi oleh Tuhan, meski berbeda minatnya. Esau nggak mau jadi Yakub. Begitupun sebaliknya, Yakub tidak mau jadi Esau. Mereka jadi diri mereka sendiri. Aku dan kamu juga. Kita jadi diri kita sendiri dalam rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan firman-Mu yang sudah kami dengarkan tadi. Bimbinglah kami agar kami bisa menerapkannya di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.
Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah online ini. Mohon Tuhan berkati dan menyertai kami selalu di dalam kegiatan kami pada minggu-minggu ke depan, supaya kami bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Nah, jangan lupa ya, kita sekarang akan bergabung ke Zoom. Mama Papa juga akan bergabung ke Zoom, namun menggunakan Zoom yang berbeda. Nah, jika teman-teman mempunyai pertanyaan, bisa meninggalkan pesan di bawah di kolom komentar. Dan jika teman-teman ingin japri juga, di link. Nah, teman-teman, minggu ini ada teman kita loh yang berulang tahun, yaitu teman kita Gerald. Happy birthday ya, wish you all the best and God bless you. Teman-teman, jangan lupa ya, minggu depan tanggal 17 Januari 2021 akan ada kebaktian online lagi loh dengan tema Aku dan Keluargaku. Selamat hari Minggu teman-teman. Sehat selalu dan Tuhan Yesus selalu memberkati. Dadah.